Halo Repromania, selamat datang di Reprodcast, yaitu adalah podcast yang membahas reproduksi dari Malang Reproductive Training Center. Dan ini adalah debut podcast pertama ya yang akan ditayangkan. Nah, tentunya saya di sini Risan Arini tidak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber luar biasa, ada Dokter SPOG Subspesialis Ver, jadi obstetri ginekologi dan juga konsultan juga ya terkait fertilitas, endokrinologi, reproduksi. Jadi sudah luar biasa dan pasti kita akan membahas materi yang dasar-dasar dulu nih. Nah, langsung aja kita kenalan kepada Dr. Maya Devi Arifiandi, SPOG. Halo. Selamat pagi apa siang apa sore nih, dokter? Apa aja deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, sore, dan salam sejahtera. Oke, baik. Selamat datang di Reprodcast ya, dokter ya. Jadi kita akan mengupas tuntas bagaimana tentang siklus haid nih, dokter. Jangan tuntas deh. Gimana, dokter? Panjang. Oh, iya. Kupas panjang. Iya. Oke, jadi tadi mungkin boleh nih kenalan dulu nih dengan Dokter Maya. Kenapa kok ngambil SPOG gitu, dokter? Sebenarnya menurut saya itu adalah takdir ya. Oke. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa saya kok masuk di situ gitu loh. Alhamdulillah jalannya di situ, berarti mungkin itu yang terbaik buat saya ya. Baik. Insya Allah, amin. Amin. Sudah berapa tahun nih, dokter, jadi SPOG? Saya lulusnya tahun 2013 sampai dengan sekarang, berarti sekarang 2025 ya. Berarti sudah sekitar 12 tahun saya jadi SPOG. Wah, luar biasa. Kalau konsultannya sih ya saya baru lulus 2024 sih gitu. Jadi baru setahun. Jadi saya juga masih harus banyak belajar lagi gitu. Baik. Terima kasih, dokter. Baik, kita mungkin mau langsung masuk ke materi atau kita mau bahas yang lain dulu nih, dokter? Apa ya? Mau apa ya? Ini kan lagi rame nih, lagi banyak demo ya. Wah, iya tuh. Teman-teman semua yang mungkin ada berdemo di sana, juga teman-teman juga yang mungkin sedang berjuang di sana, Bapak polisi dan semuanya. Semuanya saya harap mudah-mudahan Indonesia ini akan menjadi yang lebih baik ya, lebih terang gitu ya, dan negara kita akan menjadi negara yang maju untuk kedepannya. Kita semua berharap bahwa negara kita akan mendapat yang terbaik. Amin. Baik. Ini ya, dokter, banyak yang demo dan bahkan turut berduka juga, ada yang menjadi pahlawan kita semua ya, turut mengenang juga. Baik, dokter, mungkin kita mau langsung masuk ke materinya ya, dokter ya? Boleh, nggak usah berat-berat ya. Oke, Kita bahas yang lebih simple dan ringan. Yang basic dulu aja ya, dokter ya. Oke. Tentang menstruasi, kan kadang ada orang yang, waduh kok aku nggak mens gitu, mensnya telat gitu. Atau mungkin ada yang mens bisa berkali-kali gitu, sebulan bisa 2 kali. Nah, sebenarnya yang benar secara medis siklus haid yang normal itu berapa hari dan seperti apa sih polanya, dokter? Nah, jadi gini. Kalau siklus haid normal itu biasanya 21 sampai 35 hari ya. Tapi rata-rata itu adalah 28 hari gitu. Jadi mungkin ada gambarnya nih. Oh ya, boleh. Gambarnya mana nih gambarnya? Nah, ini adalah satu mekanisme di tubuh wanita tentang menstruasi ya. Yang ini diambil nih, gambar ini adalah menstruasi normal ya. Jadi prosesnya tuh ternyata tidak simple gitu, mulai dari sini sampai dengan sini gitu ya, sampai perut, dokter? Iya dong, Ini perutnya sih lemak-lemak nih, dokter. Iya, makanya loh, ternyata deposit lemak tuh juga mempengaruhi siklus menstruasi loh. Waduh, buncit nih saya, dokter. Berarti harus olahraga nih. Oke. Kita juga ya. Wah, berdua nih. Oke. Jadi seperti itu ya polanya. Jadi sekitar sampai 28 hari ya, untuk kalau normalnya. Rata-rata loh ya, rata-rata. Tapi kan variasinya banyak ya, ada 21 sampai 35. Baik. Gitu. Jadi nggak sama. Jadi 21 sampai 35. Kalau lebih dari 35 apakah sudah disebut penyakit, dokter? Itu mesti harus diwaspadai. Ada sesuatu kah? Misalnya hormon imbalance atau misalnya mungkin di dalam rahimnya ada sesuatu gitu ya. Kalau misalnya kok terlalu cepat, misalnya ada penyakit metabolik yang lain, misalnya hipotiroid bisa, hipertiroid bisa gitu. Itu sangat mempengaruhi ya. Makanya siklus menstruasi normal tuh nggak simple gitu. Iya. Termasuk orang kalau misalnya mau umroh mau haji juga harus lihat ini nih gitu. Makanya kita timing pemberian obat-obatan untuk umroh atau haji juga salah satunya melihat mengacu dari sini semua gitu. Kapan sih kita kasih gitu. Nah, ini mesti basicnya dari sini semua, dari gambar ini ya gitu. Baik, dokter. Tapi mungkin kalau lihat gambarnya ini, gambarnya artinya apa ya? Apakah ini roller coaster, dokter? Iya. Atau ini apa ini? Saham ini, dokter? Kripto? Iya.
Bisa? Apa ini Enggak lah, dokter? ya. Jadi begitu kompleksnya manusia itu ya. Jadi gambar yang sebelah kiri sendiri yang ada tulisannya hypothalamic Yang ini, dokter. pituitary ovarian axis. Nah, gambar ini itu saya ambil dari jurnal gitu ya. Ini ada jurnalnya loh gambar ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen Nanti ada tahu di gitu description ya, Yes, link oke. jurnalnya. Nanti ada nih punyanya Thomas Bouchard dan teman-teman itu ya. Ini keren banget nih gambar ini, lengkap sekali. Bayangin ya, jadi dalam satu gambar ini dia menggambarkan mulai dari kepala nih, dari otak ya. Namanya ada di kepala kita tuh ada namanya otak tuh ada hipotalamus sama ada hipofise. Nah ya. Jadi ada hipotalamus hipofise, nanti dari hipotalamus ke hipofise, kemudian nanti dia akan ke ovarium atau indung telur ya. Nah, end organnya adalah uterus atau rahim. Nah, itu. Ya, jadi nanti tergantung dari siklus itu nanti akan keluar. Nanti misalnya dari ini ya, dari otak. Dari otak itu nanti ada hormon yang dikeluarin itu ada di sini nih. Di sini ada tulisan nih, ada FSH sama LH. Nah, itu dari sentral atau dari otak ya. Nah, nanti kemudian yang dari ovariumnya atau nanti memberikan impuls ke ovariumnya itu nanti yang keluar bisa ini ya, apa namanya E2 ya, terus sebenarnya bukan E3, E2 ya, E2. Kemudian juga sama progesteron. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi aktivitas dari apa siklus haid ini sendiri gitu. Dan ini juga memang kalau misalnya kita mau ngelihat ya, ini yang pertama itu kan yang sebelah kiri ini yang ini ya, namanya HPO aksis gitu ya. Kemudian yang atas yang B, ini adalah fase pertumbuhan dari di dalam indung telur ya, di dalam indung telur. Jadi di dalam indung telur atau ovarium itu nanti dia akan berkembang namanya folikel. Nah, folikel ini berkembang. Jadi mulai dari haid gitu ya. Haid itu turun kan ya. Nah, ini luruh nih dinding rahimnya. Nah, itu yang ada di rahimnya ya. Kemudian yang di nomor 2 ini ada namanya dominant follicle selection. Nah, ada beberapa folikel pilihan yang nanti bisa dipengaruhi oleh hormon FSH ini gitu ya. Jadi nanti dia ini akan berkembang gitu. Berkembang sampai akhirnya menuju ke masa subur atau masa ovulasi ya. Nanti kalau misalnya sudah pas masa ovulasi, folikel ini besar ya. Biasanya diameternya antara 1,8 sampai 2 cm. Nah, ini nanti waktu ovulasi dia ada lonjakan hormon namanya LH nih. Nah, ini diproduksi dari sentral juga atau dari otak juga. Nah, ini nanti akan memecah folikel ini, keluarlah namanya oosit atau sel telur. Nah, sel telur ini kalau misalnya pada masa ovulasi itu ketemu sama sel sperma, terjadi fertilisasi atau pertemuan ya. Nah, itu nanti dia akan berkembang menjadi embrio. Nah, Jadi itu yang nanti. hamil ya, dokter, Nah, iya. Kemudian nanti lewat yang namanya saluran indung telur atau tuba falopi itu, dia akan masuk ke dalam rahim dan nempel di rahimnya gitu. Kalau misalnya udah nempel, dia berkembang jadi embrio. Tapi kalau ternyata tidak terjadi pembuahan ya atau fertilisasi itu tadi, maka ini kan nggak ada ditempelin ya. Jadi ini nanti makin lama yang namanya ini dinding rahim ya. Yang gambaran ini yang kayak roller coaster ini sebenarnya dinding rahim ya. Makin tebal ya dokter ya. Makin tebal setelah LH tadi atau masa ovulasi tadi gitu ya. Kemudian nanti dia ini makin lama terus pembuluh darah juga makin berkelok-kelok gitu, kelenjar makin berkelok-kelok yang nanti akhirnya kalau nggak ada pembuahan, dia nggak ada embrio di situ, turun balik lagi jadi haid lagi gitu. Nah, ini jadi pada saat ini ya, setelah ovulasi itu yang namanya indung telur itu setelah oositnya keluar, dia akan berubah menjadi ini namanya corpus luteum. Jadi dia kayak sudah pecah gitu terus dia membentuk namanya cangkangnya ya dokter ya. Ya, nah ini namanya corpus luteum. Ini yang nanti akan memproduksi progesteron yang menebalkan ini rahimnya. dinding rahimnya atau endometrium namanya ya. Nah, itu. Nanti kalau ada kehamilan, nah dia bertahan di produksi progesteron supaya kehamilan ini tetap bertahan. Nah, itu jadi salah satu mekanismenya. Dan ternyata kalau misalnya ini kan kadang-kadang ada orang nanya, saya ini masa subur nggak ya gitu. Ini masa subur nggak ya, masa subur nggak ya, masa subur nggak ya. Bingung deh kapan kalau mau melakukan pembuahan itu ya dokter. Kadang-kadang kan ada yang mungkin siklusnya nggak teratur ya. Ternyata kalau misalnya pada orang-orang yang menjelang ovulasi gitu ya, atau pas ovulasi, yang paling gampang itu adalah mengukur suhu badan basal, atau kita di sini bisa lihat ada namanya temperature shift. Kalau ternyata bangun tidur nih nggak ngapa-ngapain ya, terus kemudian kita
pasang ini nih, apa namanya? Termometer, nih. iya. Nah, kalau ada kenaikan 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius itu bisa jadi mungkin Lagi akan masuk di ovulasi. ovulasi gitu. Begitu. Itu memang caranya gitu ya. Tapi kalau berarti tiap hari harus mengecek suhunya gitu dokter ya? Yes, kalau misalnya memang ada niatan seperti program hamil iya. gitu ya, atau menghindari hamil yang misalnya takut misalnya berantakan nih, nah itu Iya. bisa dilihat. Tapi kita ada satu hal yang kalau misalnya siklus menstruasi teratur ya, jadi masa subur itu adalah 14 hari sebelum haid yang Haid yang berikutnya gitu. Baik dokter, tadi kan dijelaskan bahwa ada HPO axis ini ya. Awalnya dari sini ke sini terus ke sana gitu ya. Iya. Dari sini makin ke sana. Nah, kalau misal dari otak nih dokter, kan kadang ada orang yang bilang, "Oh, aku telat haid karena aku stres." Nah, itu benar nggak sih dokter? Ada stress induce ada gitu. Makanya kalau misalnya apa namanya nggak tidur teratur, doyan melekan gitu, makannya nggak sehat, ya udah deh. Itu Wah, anak stres. sekarang banget ya. Ya bisa, sangat bisa. Apalagi dengan Gen Z yang sangat melek, waduh mental health nih gitu, ada mental health Iya, issue gitu. makanya kan sekarang itu harus kita sadarkan memang sih ya. Harusnya tuh kita udah mulai ya menjaga makanan, mengurangi yang terlalu manis gitu ya, terus Benar. olahraga teratur. Sebenarnya juga ada yang sering dilupakan adalah tidur teratur. Jadi gini ya, kenapa sih kok orang zaman dulu tuh kayak penyakitnya nggak macam-macam? Ya karena zaman dulu tuh masih belum ketahuan ini dan segala macam ya. Tapi ternyata nggak juga sih. Kalau keteraturan hidup itu juga bagus gitu. Baik. Dulu orang zaman dulu kan tidur siang ya, sekarang ini jarang lo tidur siang ya. Iya benar, zaman dulu anak kecil lo nggak tidur siang dimarahin gitu ya. Tapi ternyata ada salah satu ini ya, saya pernah dengar ya, tapi saya mudah-mudahan nggak salah ya. Baik. Jadi ini pernah disebutkan bahwa kalau tidur siang itu ternyata juga bisa menjaga kesehatan jantung. Wow, itu. luar biasa. Dan itu ngaruh juga nanti ke siklus menstruasi juga ya dokter? Bisa, gitu. Tapi sama aktivitas fisik yang baik ya. Baik, gitu. Jadi buat yang mungkin mensnya masih belum teratur, tapi kadang ada orang yang dia tidak mencatat siklus menstruasinya, itu bagaimana dokter? Apakah seseorang tuh wajib untuk mencatat atau dibiarkan saja? Sebaiknya ya, kan itu adalah sesuatu yang merupakan kontrol gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu, aku nih bagus nggak ya siklus haidku ya gitu, gimana ya berapa hari ya, itu catat dong gitu. Sekarang kan sudah banyak aplikasi ya, rata-rata itu kan udah mudah gitu loh, udah bisa dilihat gitu. Benar. Nah, bisa pakai aplikasi, jadi kita bisa memprediksi. Soalnya gini loh, haid teratur itu, kalau misalnya untuk yang masih belum berkeluarga atau ingin mempunyai anak ya, Ya. itu ternyata sangat berpengaruh terhadap fertilitas gitu. Misalnya pengen punya anak, ya salah satunya haid teratur gitu. Baik. Nah, iya kan. Misalnya ada kasus-kasus haidnya tuh panjang gini gitu. Nah, tuh cek dulu nih kenapa nih? Jangan-jangan ada masalah di sini, ada masalah di tiroidnya, di ini nih kelenjar tiroid ya, di leher nih. Terus kemudian nanti mungkin di rahimnya atau di indung telurnya. Kan gitu. Banyak. Gitu. Banyak banget ya ternyata insight baru dari dokter hari ini ya. Jadi telat haid bukan cuma soal stres tapi bisa terkait gaya hidup, hormon, bahkan kondisi medis tertentu seperti tiroid tadi. Nah mungkin itu saja ya buat repromania yang sering ngalamin ini. Jangan panik dulu tapi juga jangan anggap remeh ya. Jadi bisa untuk berkonsultasi. Kira-kira kapan sih dokter? Mungkin sebagai penutup juga ya terakhir karena mungkin waktunya sangat singkat gitu. Kapan kita harus berkonsultasi? Mungkin ketika sudah terlambat berapa hari atau bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya memang lebih, misalnya kalau terlalu cepat, misalnya kurang dari 21 atau lebih dari 35, nah itu cek apakah ada sesuatu, nah periksakan. Baik, jangan lupa untuk periksa, jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat. Mungkin itu aja ya dokter, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu, jangan lupa ke episode selanjutnya juga ya dokter. Kita bahas hal yang lainnya. Kalau suka episode ini, jangan lupa subscribe Malang Reproductive Training Center dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan topik-topik menarik lainnya terkait kesehatan reproduksi. Share juga ke teman-teman yang butuh informasi ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.